Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat ya, keluarga dan sanak saudara mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa yang hebat, mudah-mudahan pada kesempatan ini perkuliahan yang ke-11 kita tetap mencari ilmu ini menjadi pahala yang luar biasa mudah-mudahan. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini hanya bisa berjumpa dalam Meet Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita di antara kita ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kelanjutan dari pertemuan kemarin ya. Baik ya, kemarin pada semester 1 kita sudah evaluasi kerja. Tapi pada saat ini ya bergabung untuk membahas tentang bahwa evaluasi kerja adalah sarana manajemen ya. Jadi sekali lagi ketika pertemuan atau evaluasi awal pada UTS saya menjelaskan bahwa kinerja ya pada dasarnya untuk mengetahui informasi data dari para karyawan ya. Dan pada UTS pertama saya sudah menanyakan tapi hanya beberapa orang yang bisa jawab itu ya. Jadi evaluasi sekali lagi bagian daripada manajemen kerja. Oleh sebab itu dalam hal ini evaluasi kerja di sini judulnya adalah sebagai sarana manajemen kinerja ya. Ini ada beberapa penjelasan bahwa evaluasi kerja harus memiliki tujuan ya. Ya, tujuan. Apa tujuan dari evaluasi kerja? Yaitu untuk menilai kinerja masa yang akan datang, kemudian masa yang sebelumnya dan untuk selanjutnya. Maksudnya adalah memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada para pegawai yang memiliki kerja baik, yang berkualitas atau mungkin yang low. Sehingga langkah selanjutnya bisa dilakukan oleh seorang manajer. Nah, jadi di sini ada tujuan, ada pendekatan, dan ada pendekatan pengembangan, evaluasi dan pengembangan. Kemudian metode yang digunakan, yaitu metode yang digunakan dalam melakukan telaah masa lalu, ya, dengan penilaian, dengan memberikan peringkat atau deskripsi keterangan yang berupa naratif, ya, bisa dilakukan. Dalam pendekatan pengembangan, yaitu melakukan perencanaan untuk ke konseling atau penyembuhan ya masa yang akan datang dari data yang ada kita dikembangkan. Kemudian penetapan tujuan dan telaah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab di dalam ini? Yang bertanggung jawab dalam pendekatan evaluasi adalah manajer dan penilai atau penyelia ya. Pendekatan yang dilakukan untuk pengembangan yaitu bahwa manajer dan karyawan berbagi tanggung jawab bersama. Jadi sebetulnya yang kita lakukan pada saat ini bahwa perancangan evaluasi atau penilaian kerja biasanya tanpa pengetahuan karyawan. Padahal dalam manajemen bahwa kesepakatan dari pihak manajer dan karyawan harus sama-sama mengetahui dan dibahas bersama. Sehingga bentuk apapun pertanyaan yang disuguhkan dalam bentuk instrumen bisa diterima oleh para pegawai ya. Nah, kemudian aplikasi subjek permasalahan diantaranya ya dalam pendekatan evaluasi pencapaian pada masa lalu ya, bagaimana kemudian perencanaan kerja pada saat ini, dan bagaimana terus peningkatan kerja, bagaimana pengembangan aneka kemampuan dari para karyawan SDM ya harus diketahui. Kemudian perencanaan aktivitas pelatihan. Nah, ini dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang untuk pengukuran pendekatan evaluasi. Sedangkan untuk pengembangannya melakukan transfer ya, dalam hal ini transfer pengetahuan. Kemudian melakukan promosi ya dan terminasi atau kebersamaan dalam memberikan atau pengembangan karir ya. Kemudian bisa melakukan pemberhentian dan berbagai personal lainnya. Nah, kemudian
di sini ada beberapa syarat untuk melakukan evaluasi. Yang pertama adalah strategi improve atau kesehatan strategi. Tentunya strategi dalam melakukan evaluasi, dalam melakukan pengukuran, ya. Tentunya di sini dijelaskan bahwa tingkat kesesuaian antara sistem pengelolaan kinerja yang digunakan, ya, dengan strategi, tujuan dan budaya perusahaan. Misalnya organisasi yang menekankan kepada pelayanan pelanggan, tentunya sistem evaluasi yang digunakan adalah bagaimana bahwa pelayan ini melakukan pelayanan dengan standar yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, bahwa langkah selanjutnya itu harus validitas atau harus validasi, yaitu menunjukkan tingkat relevansi dalam tindakan evaluasi dan pengukuran kinerja dari aspek-aspek kinerja. Pengukuran kinerja dinyatakan harus valid, tidak terkombinasi dengan pengaruh psikologis, ya, karena penilaian jika ada kedekatan atau kita mungkin, mohon maaf ya, seorang manajer dekat dengan pegawainya sehingga ingin mempromosikan, ya, nah, itu penilaian itu kurang valid, ya, kurang validasi atau terkombinasi oleh sikap atau perilaku dari seorang manajer. Yang kedua, harus relevansi. Jadi program nilai kinerja dinyatakan relevan jika program yang dilakukan memenuhi aspek-aspek pekerjaan dan tujuan yang jelas atas perasaan pekerjaan, ya. Yang jelas dalam hal ini harus memenuhi aspek-aspek kaitan yang jelas antara standar kinerja untuk suatu pekerjaan tertentu dan tujuan organisasi. Kemudian kaitan yang jelas antara elemen-elemen kerja, ya, yang kritis dan diidentifikasi, ya, sehingga ditemukan dimensi-dimensi yang akan dinilai atau indikator-indikator yang akan dinilai, aspek pengukuran yang akan digunakan, ya. Kemudian maka selanjutnya harus memiliki sensitivity, ya. Suatu sistem penilaian kerja harus memiliki kepekaan, ya, sensitif, yaitu kemampuan untuk membedakan karyawan yang memiliki kinerja efektif dan yang dinyatakan atau dipandang lemah. Jadi harus membedakan itu sehingga data yang diperoleh memiliki akurasi yang baik, ya. Dan yang selanjutnya reliability, ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika penelitian ada uji validitas dan reliabilitas, ya. Jadi reliabilitas itu pengukuran untuk setiap uji coba atau sebuah uji itu memiliki konsistensi, diujikan kepada siapapun, kapanpun, tetap hasilnya seperti itu. Nah itu, ya. Jadi kalau kalau valid itu valid jika ada perbandingan, ada tolak ukur standar, ya. Tidak boleh angka itu kurang dari misalnya 0,03 dalam pengukuran validitas, ya. Harus tinggi, maka dinyatakan valid sebuah data kalau angkanya di atas 0,30, ya. Sedangkan reliabilitas ada angkanya, tahapannya. Nah, tingkat reliabilitas yang baik adalah dalam data statistik harus memiliki nilai 0,70. Nanti Bapak Ibu semuanya akan menemukan hal itu ketika uji coba instrumen yang dilakukan, ya. Dan begitu juga ini, ya, harus memiliki reliabilitas atau kontinuitas data, ya, hasil evaluasi itu, ya. Jadi alat ukur uji instrumen harus memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian acceptability, ya, atau kemampuan untuk diterima, bahwa alat ukur yang digunakan itu harus bisa diterima oleh para karyawan, ya. Jadi jangan keinginan saja manajer, tapi karyawan sudah mengakui, oh iya, ini siap saya diukur dengan ini. Dan mereka menyadari jika pengukuran itu, ya, menurut dia saya lemah dalam hal ini, saya baik dalam hal ini. Nah, ini harus diterima. Sehingga tentunya dalam hal ini penilaian harusnya instrumen itu harus dikomunikasikan dulu dengan pegawai, apakah mereka setuju atau tidak,
Ya, ini penting. Ya. Jadi bukan saja satu pihak ya, dalam kenyataannya mungkin ini jarang dilakukan seperti ini. Kemudian keterkaitan implementasi penilaian kinerja, yaitu bisa dibagi beberapa hal, yaitu ada kategori, ada pentingnya sistem penilaian kinerja dan implikasi. Yang pertama, dalam prosedur harus memiliki prosedur yang adil, ya. Dalam hal pengembangan, yaitu implikasinya memberi para manajer untuk mengantisipasi dalam pengembangan sistem, ya. Meyakinkan standar konsisten ketika mengevaluasi para pekerja yang berbeda-beda, ya. Konsisten alat ukurnya, ya. Jadi antara data dan hasil itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian meminimalkan angka-angka kesalahan dan pengaruh. Nah, ini jelas tingkat kesalahan dalam alat ukur kalau kita dalam statistik tidak lebih daripada 5%. Kemudian hubungan antar personil yang adil, ya, kategorinya. Kemudian penggunaannya, ya, dalam implikasinya memberi umpan balik yang rutin dan komplit, mengizinkan para pekerja menentang evaluasi, memberikan umpan balik terhadap lingkungan selaras, ya. Kemudian hasilnya adil, ya. Adil dalam hal ini bisa menggambarkan bahwa setiap orang menerima karena memang itu kenyataannya, ya. Yang pertama, implikasi harus mengkomunikasikan harapan-harapan melalui evaluasi kerja dan standarnya. Kemudian mengkomunikasikan, ya, harapan-harapan dengan penghargaan. Nah, ini jelas dari hasil penilaian ini harus memberikan implikasi pada dua hal, yaitu penghargaan, ya, jika memang pegawai itu memiliki prestasi atau standar kerja di atas rata-rata. Sedangkan yang kedua, tentunya bagi para pegawai ini perlu diberi pengembangan. Nah, tentu saja kita harus cerdik sebagai manajer. Tidak semua orang membutuhkan pelatihan, ya. Barangkali ada hubungannya dengan kompensasi, ya, kompensasi terlalu rendah atau mungkin banyak masalah dalam keluarga, ya. Tentunya kita harus cerdik bahwa dia tidak perlu latihan, ya. Justru dengan diberikan pelatihannya dia menambah pusing. Jadi kita juga harus jangan menjudge ketika ada penilaian lemah, kita ada penguatan yang melakukan wawancara, ya, pendekatan itu. Kemudian langkah ke-7, ya, bahwa dalam penilaian harus ada poin practically atau kepraktisan, praktis, bahwa alat evaluasi yang digunakan itu betul-betul tidak menyulitkan dari berbagai pihak, ya, yaitu diterima oleh manajer atau juga mudah dipahami oleh para pekerja sehingga hasilnya memberikan data yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian proses pertimbangan dalam evaluasi kerja, ya. Ya, evaluasi kinerja banyak hal-hal yang justru akan membingungkan dari para penilai. Yang pertama adalah yang menjadi pertimbangan khawatir, ya, ada kerentanan ukuran-ukuran evaluasi yang bersifat bias. Bias tidak jelas, ya. Maksudnya mengukur apa ini, ya. Sehingga dengan tidak sengaja, ya, dapat mengancam keakuratan hasil yang kurang baik. Kedua yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi kerja adalah kesalahan kognisi yang tidak sengaja sering terjadi, ya. Pemahaman, pengetahuan, ya, akibat memproses informasi yang tidak sempurna dalam proses pengolahan data, ya, dalam konsultasi dari hasil ini juga menjadi pertimbangan dalam evaluasi. Kemudian kekhasan latar sosial dan lingkungan organisasi sangat mungkin berperan, ya, lingkungan sosial, ya, baik lingkungan kerja maupun di lingkungan pegawai sendiri itu juga menjadi pengaruh, ya.